Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bersedia hadir di Happy Life. Malam ini kita akan mengupas satu topik yang menarik mengenai energi ya. Di mana energi ini dipunyai oleh setiap makhluk hidup. Tetapi energi itu ada di mana? Nah, hari ini ada seorang sahabat saya yang akan berbagi bagaimana sih kita menemukan energi di dalam diri kita. Nah, kita akan persilakan kepada Bapak Heri untuk mengupas lebih lanjut apa sih energi itu. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Ibu Monica yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini. Jadi saya akan sedikit sharing ya mengenai energi. Nah, salah satu yang saya dalami adalah Qigong. Qi dan Kung. Qi energi, Kung itu latihan. Arti latihan energi. Nah, kebetulan yang saya belajar inilah Qigong aliran Qilin. Saya akan share screen dulu ya, biar ini. Oke, baik. Jadi saya mau berbagi mengenai satu topik ya. Mungkin kalau yang sudah belajar Qigong ya kurang lebih tahu lah ya. Temukan pusat energimu. Pertama saya mau sharing mengenai sejarah Qigong Qilin pada teman-teman semua nih ya. Sejarah Qigong Qilin ini jadi penciptanya adalah Zhang Hongbao, ya lahir pada tanggal 5 Januari 1954 di kota Harbin, provinsi Heilongjiang, China. Zhang Hongbao ini pernah memegang posisi presiden dan profesor di Chongqing International Life Science dan Technology University dan University of Budaya Tradisional China. Presiden dan peneliti dari International Academy of Life Science Consultant, senior komunitas akademi Tsinghua Universities dan Beijing Universities. Lembaga terbaik China pendidikan tinggi, konsultan senior unit Academic Science China, China Academic Ilmu Sosial dan Partai Akademik Pusat Partai Komunis China. Direktur Persatuan Komunitas Qigong Cycle Intelektual China. Zhang Hongbao ini telah menjadi pendidik yang sukses ya. Zhang Hongbao ini menciptakan beberapa praktek Qigong yang sangat khusus ya seperti layanan kesehatan China. Tapi sayangnya Zhang Hongbao ini telah wafat ya di tahun 2006. Ini awal dia penciptanya. Nah, ini adalah guru besar kami ya. Jadi perguruan Qigong Qilin Budaya Indonesia atau kalau Mandarinnya tuh Zhonghua Yangsen Yi Qigong. Jadi latihan kesehatan jasmani dan peningkatan kecerdasan rohani. Menyembuhkan diri sendiri dan orang lain. Siapakah dia? Dia adalah Ansari Siman, ya Sefu, ya saya manggil Sefu Ansari Siman atau Mandarinnya Si Xianglu. Lahir di Medan tahun 1963. Beliau tinggal di Singapura sejak umur 5 tahun. Ya. Pada umur 7 tahun beliau mulai berlatih Kung Fu Shaolin. Setelah itu beliau juga belajar Tai Chi Chuan, Qigong. Beliau banyak tahun di RSC seperti Beijing, Guangzhou, Sichuan, Ansan, Xin'an untuk belajar ilmu tenaga dalam dan banyak aliran lainnya. Beliau mempelajari macam-macam agama sewaktu muda dan mencapai kesimpulan bahwa ilmu Qigong tidak berkonflik dengan agama apapun juga. Bahkan ilmu Qigong baik untuk kesehatan jasmani dan rohani. Pada tahun 1989, beliau mulai berlatih Qigong. Kemudian beliau diizinkan oleh guru untuk mengembangkan Qigong ilmu tinggi ini di Indonesia. Maka beliau mendirikan Yayasan Qilin Budaya Indonesia pada tanggal 8 Agustus
1993 di Indonesia. Ya, jadi Sefu Ansari Siman yang membawa Cikung Arilan Kilin ke Indonesia. Masih muda ya umurnya. Oke. Nah, ini sekarang nama saya Heri Wijaya, ya. Saya sekarang posisinya Ketua Koordinator Antar Cabang PCKBI seluruh Indonesia periode 2001 dan 2024. Saya senang olahraga dari kecil ya, saya satu pemegang sabuk hitam Inkado. Saya juga master Reiki Ushi Master, hipnosis, hipnoterapi, refleksi, akupresur, managing with NLP tahun 2007, neurosemantic NLP 2008, train the trainer, master neurosemantic 2016, praktisi Baji dan Kimen Dwinja. Pengajar Cikung Kilin di Indonesia, juga saya bergabung di Cikung Kilin Budaya Indonesia sejak 1998 sampai sekarang. Moto hidup saya menjadi pelita bagi semua orang. Oke, itu perkenalan saya. Nah, kita mulai ya. Oke, tapi sebelum kita mulai, jadi setiap kita latihan, sebelum kita mulai latihan, biasanya kita baca nih buat teman-teman yang latihan ya. Jadi ada namanya 8 kesadaran cara merubah nasib. 1. Berbakti kepada orang tua dapat melancarkan usaha. Hormat kepada guru mendapatkan ilmu. 2. Hati luas seperti laut dan rendah hati bisa memaafkan orang. 3. Selalu menyadari kesalahan diri sendiri. 4. Mengerti hidup, selalu ramah, bisa dapat bantuan. Emosi bisa rusak rezeki. 5. Selalu bersyukur apapun yang kita terima. 6. Perbuatan amoral bisa cepat membuang rezeki. 7. Hati yang baik, berbuat baik, berbicara baik, jangan menjelekkan orang lain, bisa tanam bibit rezeki. 8. Jujur, hati yang tulus, sering berdoa, akan dilindungi Tuhan. Jadi setiap kita sebelum latihan, kita biasanya membaca ini. Kalau tadi Bu Monika ngomong bahwa kalau kita sekarang sharing mengenai energi, ya. Kalau namanya energi kan sesuatu yang tidak kelihatan, yang hanya bisa dirasakan. Ya. Nah, jadi perlu sebelum kita belajar Qigong atau belajar energi lainnya, perlu untuk mengetahui tentang kepekaan kita, tentang jati diri kita, ya. Jadi masing-masing orang itu sensitivitasnya berbeda-beda, ya, menurut data yang terakhir ya. Yang terakhir bahwa yang orang yang sangat sensitif itu kurang lebih 5 ya, 5 sampai 10% ya, mungkin 5 lah, 5%. Sangat sensitif. Kalau yang sensitif itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25. Yang kurang sensitif itu berkisaran sekitar 35 sampai 40 ya, atau tidak sensitif ya, atau tumpul ya 35%. Jadi dalam kelas biasanya kalau kita belajar tentang energi, sekitar 10 orang yang belajar tentang energi, ada yang bisa merasakan, ada yang tidak. Nah, untuk memotivasi bagi mereka-mereka yang latihan energi ini, kita perlu mengetahui orang-orang yang kepekaan tentang kepekaan dia. Ya, ini juga yang kita sebut dengan teori jenis meridian. Apa sih meridian? Kalau aliran darah itu kan ada namanya pembuluh darah ya. Ya, di sekitar tubuh kita, seluruh tubuh kita ini ada namanya aliran pembuluh darah. Lorong ya, lorong. Lorong-lorong energi ya, yang menghubungkan antara kanan dan kiri, yang menghubungkan lorong atas dan bawah, yang menghubungkan lorong-lorong kepada organ-organ penting dalam tubuh kita. Nah, dalam lorong-lorong itu ada yang namanya simpul-simpul. Ya, di setiap lorong itu ada simpul. Nah, yang kita sebut simpul itu adalah cakra. Banyak sekali cakra-cakra dalam tubuh kita ini
kurang lebih kalau dalam teori akupuntur kurang lebih sekitar 300-an gitu ya. Jadi simpul-simpul. Jadi lorong-lorong itu pasti ada simpulnya. Nah, itu disebut cakra. Cakra ini ada yang besar dan kecil. Ada cakra minor dan cakra mayor. Gimana kita mesti tahu tentang kepekaan kita gitu. Teman-teman tahu nggak gitu ya. Kita ini termasuk jenis meridian yang peka atau tidak peka gitu. Ya. Nah, ini nanti di kelas, biasanya dalam kelas itu diberitahu ya, dikasih satu permainan. Ya, permainan itu biasanya kalau di kelas kita biasanya dalam Jikung itu biasanya kalau dalam workshop kita memanjangkan jari. Gitu, memanjangkan jari kita. Ya. Jadi kalau disuruh panjang, kalau yang sangat sensitif atau sensitif itu bisa panjang jarinya, ya, bukan tangannya, jarinya. Apa mau dicoba nggak ya, teman-teman ya? Kira-kira Bapak, Ibu atau teman-teman semua di sini kategorinya kategori yang mana nih gitu? Boleh, mungkin kita coba aja sambil praktek ya. Mau ya teman-teman Gitu. ya? Iya. Sambil praktek Pak, silakan boleh. Boleh Mumpung ya? Peserta ada. merasakan, Mbak Heri. Iya. Jadi peserta merasakan gitu. Oh, Tahu merasakan betul ya. meridian apa? Iya. Jadi telapak tangan kita ini kita ukur dulu nih, ya, antara kanan dan kiri. Ya, cara gimana? Ini kan ada garis ya biasanya ya, di telapak tangan kita ada garis nih, ya, kanan kiri. Nah, ini kita samakan dulu. Oke, kita ukur. Seperti ini. Sama ya? Ada yang panjang atau pendek atau sama? Sama ya? Sama lah. Sama ya, sama dong. Sama ya. Kalau beda kan bingung Pak. Oh, bingung ya. Siapa tahu Bu Monika baru sekarang tahu gitu kalau misalnya jarinya panjang sebelah gitu. Enggak. Sama ya. Oke. Bersyukurlah sama. Sama. Oke, kita akan memberikan perintah, ya, dengan perintah, dengan pikiran, ya. Jadi kita coba lepaskan, kita lihat telapak tangan kita, ya, sebelah kiri atau sebelah kanan boleh. Mungkin kalau lebih enak kalau yang pria itu sebelah kiri, yang kalau yang wanita sebelah kanan, gitu ya, mungkin ya. Kita liatin, ya, telapak tangannya nih kita liatin nih, gitu. Terus kita berafirmasi nih. Saya mau jari saya panjang. Katakan dalam hati, saya mau jari saya panjang. Panjang, panjang, panjang. Perhatikan telapak tangannya, ya. Perhatikan telapak tangannya. Panjang, panjang, panjang. Nah, coba diukur lagi. Diukur lagi. Nah, gini. Panjang nggak? Siapa yang panjang? Ada yang panjang? Maksudnya jadi lebih tinggi gitu tangannya. Iya, lebih tinggi. Jadi lebih kelihatan lentik gitu ya. Betul. Ada siapa yang lebih panjang? Setelah lebih panjang, ukur lagi. Oh, Bapak Yonas panjang. Oh, ya. Ini panjang. Nah, ini saya panjang nih ya. Saya panjang. Itu panjang tuh saya punya tuh ya. Siapa lagi yang panjang? Oh, Ibu apa? Popey. Gitu ya. Ibu Dwi. Apa lagi? Oh, apa? Pak Ibu Maruli. Daryati juga ya. Ya. Oke. Oh, jadi panjang sebelah. Kok jadi sepanjang sebelah Pak? Iya. Oke. Kalau gitu kita balikan kembali. Kita lihat lagi yang tadi yang kita perintahkan panjang. Kita lihat lagi, kita perintahkan kembali seperti semula. Kembali seperti semula. Kembali. Coba diukur kembali. Diukur kembali. Coba balikan. Balik Pak Yonas ya. Balik. Iya. Kalau nggak balik ya bukan urusan saya ya, itu salah. Salah sendiri gitu ya. Salah sendiri. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Itu biasanya kita ada satu permainan dalam kelas seperti itu. Nah, bagi orang-orang jarinya panjang itu masuk dalam kategori yang sensitif. Ya. Nah, biasanya kalau kita hubungkan dengan hipnosis ya,
Nah, ini orang-orang yang sangat sensitif ini lebih gampang tersugesti. Ya, lebih gampang tersugesti. Jadi lebih gampang dihipnotis gitu ya, Pak? Iya, betul. Oh, gawat kalau begitu. Jadi jangan makan dulu ya, friend. Ya, lebih gampang tersugesti lah ya. Ya. Ya itu, tapi nanti kan dengan berjalannya waktu ya, kita belajar Qigong ya, kita ada caranya ya, Bu Monika, caranya bagaimana kita tidak gampang terhipnotis ya. Dalam kita belajar Qigong ada beberapa menu ya, menu kayak makanan. Nah, salah satunya teori tenaga pikiran. Nah, salah satu yang tadi teman-teman atau Bapak Ibu gunakan itu adalah tenaga pikiran. Ya, tenaga pikiran. Ya, bagaimana kita bisa memanjangkan jari kita itu sebenarnya kita setelah menggunakan tenaga pikiran. Padahal kan teman-teman semua atau Bapak Ibu semua kan nggak belajar Qigong kan ya. Gitu ya. Ternyata ya kita bisa. Jadi artinya kita sebenarnya punya kekuatan pikiran yang mungkin dengan belajar Qigong kita akan lebih memaksimalkan kekuatan pikiran kita. Nah, terus ada juga yang diajarkan teori kepandaian istimewa. Ya, kepandaian istimewa ini bermacam-macam. Nanti setelah latihan Qigong, biasanya tuh dia punya kepandaian, ya, punya talenta, ya. Biasanya kalau kita belajar Qigong itu kebanyakan rata-rata ya kita seperti menggali harta karun kita, ya, di mana kita bisa menemukan potensi kelebihan kita. Terus kita juga belajar mengenai teori peralatan makhluk-makhluk hidup. Jadi kitanya seperti komputer gitu ya, ada bisa menerima, memancarkan, ya, menganalisa, memproses gitu ya. Jadi ini sebenarnya kita makhluk yang luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan, yang punya kemampuan yang kita bisa maksimalkan. Ya, mungkin dengan belajar Qigong kita bisa menemukan potensi atau jati diri kita lebih jelas, gitu ya. Nah, memang kalau misalnya peralatan makhluk hidup ini dia ada yang namanya proses menganalisa. Jadi kalau saya memberikan satu kalimat gitu ya, kalimat seperti ini, saya membuat contoh seperti ini nih. Oke, teman-teman semua atau Bapak Ibu semua ya, tolong saya minta Bapak Ibu semua tolong jangan bayangkan ya, jangan bayangkan ada monyet warnanya pink, ya. Saya minta jangan bayangkan, jangan dibayangkan ada monyet warnanya pink. Tolong jangan dibayangkan, ya. Apa yang terjadi? Malah kita selalu ingin mencari tahu gitu. Malah apa yang kita bilang jangan dibayangkan malah dibayangkan. Betul nggak Bu Monika? Betul-betul. Saya ngebayangin, iya, oh ada monyet warna pink, lucu juga ya. Iya. Nah itu bahwa kita ada proses menganalisa, ada ya. Jadi bahwa makhluk hidup kita itu seperti itu gitu kan. Jadi kan saya udah ngomong jangan bayangkan, malah dibayangin gitu. Kenapa kan? Bukan salah saya kan Bu Monika ya. Ya, seperti itu. Nah, itu digali lebih lanjut dalam workshop Qigong. Ya. Terus ada teori kendali ya. Teori-teori kendali ini ada teori yang dimana orang-orang teori ini ada beberapa teori terkendali, teori tidak terkendali ya. Jadi kalau teori tidak kendali biasanya kalau belajar energi ya baru sebentar aja tutup mata atau merem gitu ya meditasi badannya langsung goyang. Ya, itu ada tipe-tipe jenis yang tidak terkendali dan itu ada cara penanganannya dalam workshop Qigong. Gitu. Nah, terus juga kita berbicara mengenai cara penyembuhan. Cara penyembuhan ini kita diajarkan juga ya. Jadi caranya ada teknik yang namanya cara tangan dewa. Wah, kan bahasanya luar biasa ya, tangan dewa. Terus cara telapak ajaib ya.
cara sapuan ilahi, cara minta bantuan guru. Ya, guru ini maksudnya bukan guru-guru ini, guru yang misalnya tuh kalau yang Katolik ya Yesus gitu ya, kalau Buddha ya Amitabha, kira-kira seperti itu. Nah, ini beberapa teori-teori yang diajarkan pada saat Anda mengikuti workshop tingkat 1. Kira-kira gini, ya. Nanti akan didetailkan, akan diajarkan secara detail selama beberapa pertemuan, kira-kira seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam sumber dan distribusi Qi pada manusia. Ya, kita menghisap paru-paru atau oksigen serta saripati makanan, ya, masuk diolah di paru-paru. Terus turun bercampur dengan energi primordial. Primordial itu energi leluhur ya, ayah, ibu, segala macam. Ya, masuk ke dalam kekuatan asli. Ya, di dalam kekuatan asli atau pusat energi ini memberikan perlindungan atau benteng pertahanan luar dan benteng pertahanan dalam. Ya, kalau luar itu ya kulit, bulu, rambut, kuku, aura. Ya, kalau benteng pertahanan dalam itu otak, jantung, lambung, paru-paru, ginjal, hati. Ya, nah pusat kekuatan asli ini berada di tengah-tengah, ya, dikelilingi oleh 3 titik. Ya, kalau sebut juga tiga segitiga bermuda. Jadi antara pusat seksual, ya, artinya titik ya alat pusat seks lah ya. Dan Mingmen, ya, kalau pusar itu kalau kita tusuk sampai tembus ke belakang itu namanya titik Mingmen atau pintu kehidupan. Nah, pusar ini adalah saya bilang ya sejarah ya, karena pada saat kita di kandungan semuanya nutrisi, makanan, kasih sayang, semuanya lewat apa tuh ya? Lewat makanan, lewat di dalam kandungan kita semuanya diberikan oleh makanan, oleh nutrisi, oleh ibu kita melewat pusar ya. Nah, jadi titik kekuatan asli atau pusat energi ini titik di antara 3 titik. Jadi pusar, Mingmen, dan pusat seksual. Nah, di dalam Qigong Kilin kita sebut titik kekuatan pusat energi ini kita sebut namanya Xiatantian. Ya, letaknya itu 3 jari di bawah pusar, ya 3 cun. Namanya 3 cun. Jadi kalau misalnya kita ini kurang lebih segitu tuh, ya, Xiatantian. Ini titik Xiatantian. Antara pria dan wanita juga dikasih tahu bahwa perbedaan putaran energi atau Qi pria dan wanita itu berbeda. Jadi kalau pria itu searah jarum jam. Kalau wanita itu berlawanan arah jarum jam energinya. Jadi antara pria dan wanita tidak sama. Jadi putarannya. Jadi kalau kita pusar, jadi kalau badan kita ini adalah ibaratnya jamnya, ya, jamnya. Jadi kita berputar searah jarum jam. Jadi kalau untuk pria itu diputernya mulai dari kiri dulu, kiri, ya, kiri ini diputar dari kecil dan ke besar. Kalau wanita berlawanan arah jarum jam, jadi ke kanan, ya, dari kecil ke besar. Xiatantian ini setiap kali kita latihan, baik latihan Qigong, latihan meditasi, ataupun aktivitas lainnya yang kita latihan energi, biasanya kita kumpulkan kembali hasil latihan kita dan kita simpan di titik Xiatantian tadi. Nah, antara pria dan wanita itu juga berbeda. Ya, biasanya tangan
kalau pria itu tangan kiri dulu, ya letakkan di area pusar ya, dekat bawah pusar ya. Kiri dulu, baru kanan. Kalau wanita, kanan dulu, baru kiri. Ya, setiap kali kita lakukan latihan, qigong atau meditasi, kita akan kembali kumpulkan semua energi hasil latihan kita masuk ke dalam Siat Hantian. Kita kumpulkan, ya, ambil nafas 3 kali. Jadi hasil latihan kita itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan kesehatan kita. Jadi kalau waktu dulu saya kalau dekat orang pilek ya, waktu belum latihan qigong, kalau dekat-dekat orang yang pilek itu langsung besoknya langsung pilek, gitu, nepak langsung ya, karena ternyata daya tahan tubuh kita ini kurang, jadi kita bisa kena. Tapi setelah saya belajar qigong ya, sekarang sampai saat sekarang dari semenjak saya latihan qigong sampai saat ini saya tidak pernah lagi kena pilek ya, biarpun saya berdekatan dengan orang yang pilek gitu. Nah, latihan qigong ini dia tidak instan, ya, nggak langsung latihan sebulan aja udah enggak. Jadi latihan itu perlahan tapi pasti. Seperti kalau kita ibaratnya seperti menyepuh patung dengan emas, ya, sekali ya nggak bisa, mesti berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali baru benar-benar menjadi emas. Khusus yang orang-orang yang tadi yang peka, ya. Jadi kalau untuk latihan energi ya berbahagialah orang yang sensitif ya, dia bisa merasakan atau mengukur perkembangan ya, perkembangan energi atau perkembangan dia punya tubuh, kesehatan dia bisa merasakan karena dia peka terhadap energi atau sensitif. Itu aja kelebihannya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang kurang peka atau tumpul sama sekali, ya dia nggak merasakan apa-apa. Tapi hasilnya sama gitu. Dia nggak merasakan apapun, tapi dia merasakan perubahannya setelah beberapa waktu tertentu gitu ya. Dan begitu pun juga kalau orang yang pasien gitu ya, contoh ya, pasien. Kalau yang sensitif mungkin dikasih sugesti atau afirmasi atau sedikit diberikan motivasi, dia diobatin, itu bisa segera merasakan, bahkan bisa berkurang atau bahkan sembuh. Nah, tetapi kalau mereka yang kurang peka atau tumpul sama sekali, ya, kalau yang namanya belum dipijat, belum dikasih obat, dia merasa dia belum diobatin. Ya, itu bedanya. Bahkan kalau yang tumpul itu dia nggak merasakan pada saat itu, dia merasakan mungkin 2-3 hari kemudian. Dia baru merasakan, badannya udah enakan nih, gitu. Padahal itu akibat dari proses penyembuhan 3 hari sebelumnya. Gitu ya. Sedikit dari saya mengenai negatif emotion cycle. Ya, ini buat pengetahuan kita sharing. Ya, kita mulai dari jantung, ya. Jadi ada jantung dan usus kecil. Ya, itu negatif emotionnya benci, kekejaman, tidak sabaran. Nah, hati-hati ya. Gejala fisiknya jantung berdebar-debar, tekanan darah tinggi, adanya rasa sakit di dada. Hati-hati Bapak Ibu ya. Terus ini lambung ya, spleen atau stomach ya, dan pankreas. Negatif emotionnya adalah khawatir, gelisah, ketidakpercayaan. Gejala fisiknya gangguan pencernaan, kesulitan dalam mengeliminasi sisa yang diproduksi oleh organ pencernaan. Setelah itu lung atau paru-paru, skin dan lungs intention ya, usus besar. Negatif emotionnya kesedihan atau depresi. Gejala fisiknya gangguan pernafasan, kekurangan oksigen dalam darah atau samblit. Terus ginjal ya, unsurnya air. Dan negatif emotionnya adalah takut,
Gejala fisiknya hilangnya energi seksual, hilangnya energi kehidupan, kacaunya sistem saraf, tubuh menjadi lemah, ada rasa melilit di bagian perut. Ini lever, eyes dan gallbladder, ya, kandung bedu. Negatif emosinya adalah marah, frustasi, cemburu, iri. Gejala fisiknya produksi kolesterol yang berlebihan, produksi empedu menjadi tidak seimbang, darah menjadi stagnan di lever, mengurangi kemampuan untuk mendetoksifikasi. Berbagai macam zat yang berbahaya bagi tubuh. Emosi, ya emosi bisa bakar rezeki, ya dan juga kesehatan kita juga. Ya, ada yang mau bertanya silakan sebelum dilanjut. Yang mau bertanya silakan di-unmute ya. Terapi Qigong itu sebenarnya ada beberapa macam. Terus saya kan pernah menerima terapi juga itu 2 kali. Cuma caranya itu beda itu. Yang pertama itu kan ditabokin itu badannya. Gitu ya. Dia tepuk-tepuk itu. Terus yang kedua kalinya itu kayak ditransfer energi gitu. Oh, ya mungkin Pak Heri bisa bantu jawab ya. Iya. Iya. Jadi mengenai terapi Qigong ya, kalau untuk diajari yang di tingkat 1 ya, itu pengobatannya sebenarnya tidak disentuh gitu ya. Yang disebut namanya tangan dewa loh. Ya. Oke, tapi kadang-kala kalau terapi itu kan ya biasanya belajar macam-macam ya. Nah, satunya ya ditepuk itu sebenarnya kan memperlancarkan jalan darah ya, ditepuk-tepuk gitu ya. Nah, kita juga latihan Qigong juga ada yang tepuk-tepuk seperti itu ya. Itu sebenarnya memperlancarkan jalan darah, aliran darah, meridian ya, sebutnya meridian gitu. Nah, itu dikasih Qi. Jadi kalau Qigong itu sebenarnya pengobatannya tidak disentuh. Mungkin kombinasi. Ya, ada kombinasi. Biasanya kalau terapi itu punya basic. Ya, punya basic selain Qigong mungkin ada punya basic yang lainnya juga. Gitu. Banyak sekali tuh itu orang yang belajar Qigong dia punya basic pengobatan yang lain. Dan itu bisa biasanya di mix. Ya oke-oke aja. Gitu. Gitu. Jadi terjawab ya Bu Daryati ya. Terima kasih juga Bu Monika. Ya. Terima kasih Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, saya tambahkan biasanya kalau Qigong itu kalau dia semakin tinggi ilmunya, dia ngobatinnya nggak malah hanya senyum aja Bu. Jadi Langsung yang sembuh gitu ya. sembuh ya, karena dia apa Wah. kekuatan pikiran ya, dan itu yang luar biasa tuh. Oh, seperti itu ya. Jadi kayak kita dulu pernah ada seperti ada sugesti nih. Kalau ke dokter A itu pasti sembuh. Baru sampai halaman kayaknya panasnya demamnya sudah turun. Mungkin dokternya dulu belajar Qigong juga kali ya. Jadi begitu. Ya. Itu biasanya kan kita punya keyakinan ya. Ya, jadi si pasien ini punya keyakinan. Jadi kalau saya ke dokter ini baru sampai aja kayak merasanya 50% udah sembuh gitu. Jadi dia sebenarnya sudah mengautosugesti diri dia sendiri gitu. Tapi kalau dia ke dokter lain biarpun obatnya sama, autosugestinya nggak bekerja. Nggak bekerja tuh. Dokter hanya senyum aja jangan. Ya. Balik lagi seperti tadi ya di awal tuh yang kekuatan pikiran itu ya. Betul. Ternyata penting sekali kekuatan pikiran. Iya. Nah, ada yang ingin bertanya enggak? Saya yang tanya deh. Ini Pak, tadi saya ada lihat ini ada workshopnya tingkat 1. Tingkat 1 itu memang sebetulnya di Qigong ini bila belajar ada berapa tingkatan? Saat ini sampai 3. Tingkatan 3, Bu. Sampai level 3. Jadi ujian dulu ya Pak kalau mau naik level 2 gitu. Ya, itu yang menentukan adalah biasanya ketua cabang masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya dia mau naik, ya kan dia bisa lihat kan rajinnya,
Ya, yang pasti kan nggak absen latihan gitu. Ya. Oh, gitu ya. Jadi Iya. kalau sekarang, kalau dulu sebelum pandemi kan pasti ada tempat untuk berlatihnya ya, Mm. Ada. atau bagaimana? Iya. Dulu waktu sebelum pandemi kita total sekarang saat ini sudah ada 25 cabang, Bu Monika. Seluruh Eh, Indonesia. ya, ini kebetulan kita baru ada di 4 provinsi yang aktif ya, yang aktif. Gitu. Ada juga beberapa yang provinsi yang lain tapi kurang aktif. Gitu. Ya, tapi yang sekarang yang aktif ini ada 25 cabang. Sebelum saya mendalami ilmu Qigong ini, waduh saya belajar macam-macam itu. Belajar macam-macam. Ya kan. Terakhir setelah saya belajar macam-macam itu, ya kan, ternyata oh iya, ternyata memang benar gitu ya, bahwa Qigong itu menurut saya sih yang terbaik gitu, menurut saya ya gitu ya. Akhirnya mendapat satu pencariannya akhirnya ditemukanlah di sini, di Iya, udah Qigong ini ya. muter-muter Bu, udah muter-muter kemana-mana gitu ya. Akhirnya saya memperdalam ilmu Qigong Qilin ini. Kekuatan asli kita, kekuatan energi kita ini dikurung oleh 3 titik ini. Jadi titik pusat sek ya atau alat kelamin ya, dan Mingmen. Nah, kita coba sedikit untuk meditasi ya, meditasi. Caranya gimana ya? Ringan aja. Jadi kita belum menyentuh kemarin ya, kita mau menyentuh ke titik ini. Jadi pada saat kita ambil nafas ya, menapasnya ringan aja biasa. Pada saat Anda membuang nafas, ya, pikirkan dan konsentrasikan ke arah pusar. Ya. Setelah itu, ambil nafas lagi, buang nafas, pindahkan langsung ke alat kelamin Anda atau pusat sek. Ya. Ambil nafas lagi, buang, pindahkan ke titik Mingmen, ya, di belakang nih. Ya, belakang. Jadi pusar, kalau tusuk di belakang seperti ini. Nah, setiap kali Anda mengeluarkan nafas, konsentrasikan Anda ke titik ini. Ya, kita akan menciptakan api. Ya, kalau orang dulu kalau menciptakan api itu kan biasanya digosok ya, diputer gitu ya, diputer. Nah, ini kita diputer nih. Ya, 1, kedua, ketiga, terus ya, buang nafas, arahkan, buang nafas, arahkan, buang nafas, arahkan. Ya. Nah, bagi mereka-mereka yang punya kepekaan cukup, ya dia akan merasakan hawa panas. Ya, nah hawa panas ini bisa merasakan dan bisa menyebar ke seluruh tubuh. Ya, tapi mungkin bagi mereka yang kurang peka atau kurang sensitif, ya mungkin hanya bisa merasakan hawa hangat di sini. Jadi nggak heran kalau Anda termasuk yang kurang peka. Tapi kalau yang peka ini bisa merasakan, mungkin bisa merasakan aliran energi yang naik ke atas sampai ke kepala. Ya, jadi kita putar ya. Jadi buang nafas ke pusar, buang nafas ke pusat sek, buang nafas ke Mingmen. Gimana? Kira-kira sudah ngerti belum? Ada yang ingin bertanya nggak sebelum kita mulai praktek ini? Saya rasa dicoba saja ya Pak ya. Oke, coba ya. Sebaiknya kalau mau coba, mungkin untuk mendukung latihan meditasi. Posisinya kita harus bagaimana nih Pak? Harus duduk aja. Duduk. Duduk. Posisinya duduk. Ya, duduk senyaman mungkin, tidak perlu harus bersila, duduk aja. Ini memang gambarnya berdiri agar saya mau menunjukkan untuk ke titik ini, karena kalau duduk kan nggak kelihatan. Ya, jadi posisinya duduk, santai, cari senyaman mungkin. Ya kita mungkin akan meditasi sekitar 5 sampai 7 menit lah. Ya. Ya, nah untuk mendukung meditasi ini untuk lebih nyaman dan rileks, biasanya dimatikan lampu, matinya dimatikan. Ya, itu juga merangsang zat melatonin di otak kita agar kita lebih nyaman. Nah, terus jangan lupa lidah ya. Itu di langit-langit. Ya. Kalau bisa itu lidahnya taruh yang paling belakang.
ya, ditekuk di tempat langit-langit yang lembek tuh. Kenapa? Karena dia akan mencepat mengeluarkan air liur. Ya, kalau kita taruh di belakang itu dia akan mempercepat mengeluarkan air liur. Nanti pada saat habis meditasi, air liurnya jangan dibuang, ditelan. Karena itu kan bagus untuk orang-orang yang sakit mah. Ngerti ya, Bapak Ibu, semua teman-teman? Ada yang mau bertanya nggak, teman-teman? Saya minta ditegasin Pak Heri. Ya. Waktu narik nafas, kita kan fokuskan ke pusar, terus ke bawah pusar, titiknya, itu energi mengalir, berkelilingi melalui yin ke mingmen, atau langsung sistem tarik? Enggak, pada saat buang nafas. Iya, waktu saat buang nafas. Jadi kalau pada saat buang nafas, jadi pada saat ambil nafas itu nggak ditarik, Pak. Iya, maksud saya waktu kita narik nafas biasa, tidak pikir waktu kita buang nafas. Nah, itu baru dikonsentrasikan. di Ya. pusar. Iya, betul. Terus di bawah pusar, itu energi kita melingkar melalui yin ke mingmen, atau bagaimana? Oh, enggak ke maksudnya ke Huiying gitu maksudnya Bapak ya? Iya, Oh, betul. enggak, Pak, enggak. Kita enggak Langsung ke Huiying dulu, belum. Ya, oh berarti langsung motong di 3 titik itu aja. Betul, iya. Kan kita maksudnya Oke. mau menyalakan pusat energi kita, Pak. Iya. Gitu. Kalau maksudnya ke Huiying itu nanti namanya mikrokosmos meditasi Iya, lain betul. lagi. Betul. Ini kita menyalakan energi kita, Pak. Iya. Mengaktifkan. Aktifkan gitu. Iya, mengaktifkan energi. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Bagus, Pak. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin silakan teman-teman matikan lampu. Ya, matikan lampu agar mendukung proses meditasi kita. Jangan lupa lidah di langit-langit ya. Langit-langitnya yang paling belakang ya, yang lembek. Ya. Oke. Duduk senyaman mungkin. Relax lah ya. Nafasnya biasa aja. Ya, senyaman mungkin. Jadi pada saat Anda buang nafas, Anda tinggal konsentrasikan ke titik ini. Baik ya, kita mulai ya. Mungkin kalau teman-teman yang kekencangan musiknya tinggal dikecilkan, atau yang kurang keras tinggal besarkan aja. Baik, tutup mata Anda, pejamkan. Oke, arahkan ke pusar, perlahan-lahan. Ke pusat cek Anda. Mingmen. Pusar. Oke, lanjutkan.
Kelihatannya semua menikmati. Baik, perlahan-lahan buka mata. Jangan lupa tersenyum. Tersenyum. Nah, pelan-pelan, silakan dinyalakan lagi lampunya. Jangan lupa tersenyum. Ucapkan terima kasih. Sudah? Nah, oke. Setelah itu, gosok telapak tangan Anda nih. Gosok telapak tangan. Ya. Gosok sampai panas. Terus, nah, usap wajah ke atas ya. Ya, ke atas. Ya, energi ini sangat bagus untuk wajah kita. Ya, untuk menghilangkan kerut pada wajah. Tambah Sisir semangat rambut. saya. Sisir rambut. Ya, sisir rambut. Dipakai kuku ya, badan kuku ya. Nah, ini pro. Ya. Ini untuk melancarkan peredaran darah di kepala. Ya, untuk mencegah kerontokan rambut. Tepuk kepala. Ya. Ini untuk menghilangkan atau menghancurkan energi-energi dari pikiran kita pada saat kita bekerja atau tadi meditasi. Ya. Terus pijat telinga. Ya, pijat telinga. Dari atas ke bawah, tarik-tarik boleh. Ya. Dengan kita memijat telinga berarti kita sudah memijat seluruh tubuh karena hampir seluruh meridian ada di kuping. Jadi rajin-rajinlah untuk memijat telinga. Ya. Nah, gosok ya belakang leher sambil dipijat-pijat. Mungkin tadi kita waktu meditasi terlalu tegang ya, kita pijat-pijat. Oke. Sekarang ada namanya gerakan bangun menitik air. Ini gerakan rahasia. Ya, untuk umur panjang. Jadi kalau angsa atau soang itu lehernya panjang, umurnya panjang tuh. Jadi kita lakukan ya namanya bangun menitik air. Nah, gitu. Ya. Cukup. Nah, tadi kan putaran energi antara pria dan wanita berbeda. Tadi kita sudah latihan energi, ya, agar energi yang tadi kita latih ini tidak terbuang sia-sia, ya, terbuang sia-sia yang kita latihan tadi. Jadi kita harus simpan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, kita simpan caranya gimana? Jadi kalau pria kiri dulu, ya, di bawah pusar ya kiri dulu. Tadi dari titik siatantian, baru kanan. Kalau wanita kanan dulu, baru kiri. Ngerti nggak? Udah ngerti, Bu? Ya, jadi tadi di titik siatantian 3 jari di bawah pusar. Nah, seperti ini saya kasih. Jadi gambar ya. Jadi ini pusar. Nah, ini seperti ini ditumpuk. Seperti ini ditumpuk. Jadi tangannya itu diletakkan di bawah pusar kira-kira 3 cm dari pusar. 3 jari ya. Seperti Ya. ini, letak seperti ini. Kalau yang pria kiri dulu, baru kanan. Ya. Kalau wanita kanan dulu, baru kiri. Ya. Ya. Oke. Kalau saya pria, jadi kiri dulu baru kanan. Ambil nafas 3 kali. Ya, perutnya sampai dikempeskan. 1. Ya, sambil mengafirmasikan bahwa seluruh chi kembali masuk ke dalam siatantian saya. Chi akan saya gunakan. Ya, seperti itu. Tujuannya apa? Jadi pada saat kita latihan, energi kita yang kita latih tidak bocor. Gitu. Karena kalau misalnya kita latih apapun, kita nggak simpan, ya bocor dia. Ya, jadi ya sia-sia kita latihan. Jadi kita mungkin hanya memanfaatkan hanya 10% energi yang kita latih. Tapi kalau kita simpan, ya kita manfaatkan, nah itu jauh lebih maksimal untuk menyehatkan tubuh kita. Ya,
Mungkin itu dulu sedikit sharing dari saya, Ibu Monica. Gitu. Saya kembalikan lagi ke Ibu Monica, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Wah, ini memang luar biasa ini. Sampai ada gerakannya. Ini padahal saya rasa ini baru sedikit sekali ya. Jadi kalau betul-betul mau belajar itu harus intensif, terus ambil waktu yang cukup panjang ya sepertinya. Tapi jangan ragu-ragu teman-teman, kalau seandainya ingin belajar, ini bisa menghubungi kemana ya Pak Heri? Nanti akan saya share kali ya ke Ibu Monica nanti. Atau langsung ke saya juga bisa. Karena nanti tergantung dari daerahnya yang terdekat latihannya di mana. Gitu. Oh, nanti biasanya kita latihan diarahkan ini, ya. kita ada latihan gerak dan latihan statis ya. Kalau gerak itu senamnya, statis itu ada meditasinya. Nah, untuk geraknya itu kita kurang lebih sekitar 45 menit untuk senamnya ya. Senamnya, terus kita setelah itu kita lanjut dengan meditasinya. Jadi kalau yang mau bergabung dipersilahkan. Saya berterima kasih ya Pak Heri hari ini beserta teman-teman dari Kilin Indonesia sudah bersedia hadir berbagi pada kami mengenai apa itu energi, bagaimana menemukannya, bahkan jangan bilang menemukan, bahkan disimpannya pun bagaimana diajarkan. Ini luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Pak Heri. Ya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain sesi dengan topik yang tidak kalah menarik ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih semua teman-teman. Teman-teman, beruntung sekali ya dari Cikung Kilin Indonesia diwakili oleh Bapak Heri akan memberikan sedikit tips bagaimana untuk melakukan gerakan sederhana di Cikung. Kita saksikan ya tayangannya. Nama saya Heri Wijaya, Ketua dan Perwakilan Cikung Kilin Indonesia. Saya akan membagikan tips gerakan Cikung. 3 gerakan yang sangat simpel yang akan mampu meningkatkan imunitas tubuh. Semoga tips ini bisa sangat bermanfaat untuk Anda. Baik, saya akan memperagakan 3 gerakan Cikung yang sangat bermanfaat. Langkah pertama, bukalah kaki Anda selebar bahu. Gerakan pertama, menepuk dada. Dari atas dada sampai ke bawah perut. 5 kali. Lakukanlah seperti ini. Gerakan kedua, menepuk iga kanan dan kiri. Mulai dari atas iga sampai ke bawah perut. Seperti ini. Baik, kita lakukan gerakan ketiga, menepuk pinggang. Gerakan ini membungkuk, wajah tetap lurus ke depan, tangan di pinggang. Lakukanlah 15 kali ketukan. Setelah selesai, pejamkan mata Anda, tegakkan badan Anda secara perlahan-lahan dan tidak dihentak.
Rapatkanlah kaki Anda. Berlatih supaya agar chi kita, energi dalam kita ini menjadi lebih sehat dan kuat. Coba kita praktekkan bersama. Nah, apabila dari kawan-kawan sekalian ada yang ingin belajar untuk mendalami Qigong ini atau ingin bergabung, silakan nanti bisa bergabung bersama Qigong Kirin Indonesia. Semoga ini bermanfaat, bisa membuat kita semua lebih bahagia, lebih sehat, dan kita semua lebih sejahtera. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.